Assalamualaikum Bu Lutfi. Terima kasih. Hari ini Bu Lutfi kegiatannya penuh ya? Iya, lumayan hari ini mengajar mulai jam pertama sampai jam terakhir. Ya, sebelumnya terima kasih sudah melonggarkan waktu untuk saya terkait dengan wawancara pra-observasi dalam konteks modul 2.3 terkait dengan kompetensi CGP untuk kucing guru mapel. Bu Lutfi ini ngajarnya bidang studinya apa ya? Saya Bu Lutfiana Cahyani mengajar mata pelajaran seni budaya untuk kelas 11 dan 12. Kelas 11 sama kelas 12. Baik, sambil santai saja Bu Lutfi ya. Saya kepingin tahu hal yang terkait dengan proses pembelajaran mapel seni budaya di SMA Sampian ini. Kebetulan Bu Lutfi ini ngajar di kelas 11 sama kelas 12 ya. Ada berapa rombel yang saat ini diajar sama Bu Lutfi? Untuk kelas 12 ini Ustaz seluruh rombel mulai dari bahasa 1, IPA seluruhnya, dan IPS. Kemudian untuk kelas 11 ini karena ada dengan Pak Maksudi, jadi saya mengajar kelas 11 seni budaya ini hanya di kelas 11.1 sampai dengan 11.5. Kelas 1 jadi kelas 12-nya full ya? Seluruhnya untuk kelas 11 ini 5 kelas. Baik Bu Lutfi, untuk selanjutnya karena ini Bu Lutfi mengajar di seni budaya, saya ingin mengetahui untuk pada pembelajaran minggu-minggu ini, kira-kira dari pembelajaran yang dilakukan Bu Lutfi ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa ya? Oke. Untuk kelas 11 Ustaz, untuk tujuan pembelajaran di kelas 11 ini, yang pertama itu peserta didik mampu menentukan pilihan keterampilan, kemudian sesuai dengan keinginannya dan dengan konteks yang perlu ditentukan. Jadi intinya mampu menunjukkan pilihan keterampilan masing-masing peserta didik. Tapi siswa-siswi ini diharapkan bisa memilih keterampilannya sesuai dengan yang diharapkan, yang diinginkan. Kemudian sesuai dengan prinsip desain. Jadi memilih keterampilan sesuai dengan prinsip desain yang kita bahas pada pertemuan minggu ini. Kemudian kedua, peserta didik mampu menciptakan. Jadi menciptakan sebuah karya seni. Menciptakan karya seni. Sesuai dengan materi yang tadi, yang pertama itu tentang desain. Menciptakan sebuah karya. Ya, bagaimana kalau sudah bisa punya keterampilan terus menghasilkan sebuah karya seni. Ya, untuk bisa mengarah ke arah itu, kira-kira tujuan itu bisa tercapai dengan aspek-aspek yang ingin dikembangkan apa saja kira-kira ya? Aspek-aspek di dalam yang dikembangkan itu banyak sekali Ustaz. Jadi yang pertama, aspek yang dikembangkan itu siswa nanti akan mencari ide gagasan terlebih dahulu. Jadi memunculkan ide. Kemudian kalau sudah ada ide, kemudian dikembangkan gagasannya. Kalau sudah dikembangkan, kemudian peserta didik ini nanti membuat sebuah produk. Jadi menghasilkan sebuah produk desain. Kemudian kalau sudah dijadikan sebuah produk, karena ini menciptakan, nantinya aspeknya yang dikembangkan terakhir yaitu peserta didik mampu menunjukkan kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau siswa sudah membuat sebuah produk, tidak hanya teman-teman di kelas yang tahu, tapi siswa atau peserta didik ini mampu dan berani menunjukkan di masyarakat umum, misalnya lewat media sosial, misalnya Instagram, kemudian Facebook, ataupun lewat WA status seperti itu. Jadi masyarakat nanti bisa memberikan ini masukan-masukan, memberikan respon positif. Nanti ada kekurangannya, memberikan masukan seperti apa kekurangannya, seperti itu. Ada keinginan untuk melakukan konsep pameran produksi untuk anak. Nah, baik Ustaz, kalau konsep pameran mungkin ada di kelas 12. Oh, di kelas 12. Kalau untuk kelas 11 ini mungkin hanya menunjukkan di media sosial seperti itu.
Kemudian tugas-tugas yang saya berikan mungkin tidak hanya untuk pertemuan minggu ini, mungkin minggu lalu juga cara pengumpulannya ini lewat ini link drive. Jadi link drive itu terbuka di seluruh kelas, gitu. Jadi teman-teman yang lain juga tahu. Jadi cara mengapresiasi karya itu tidak hanya gurunya, tapi teman-teman dan masyarakat juga seperti itu. Terus selama melakukan aktivitas pembelajaran dengan tujuan yang tadi disampaikan, yaitu siswa mampu menentukan ketampilan sesuai dengan dirinya, menciptakan hasil karya seni yang dipilih, sekaligus dengan pengembangan aspek yang ingin dicapai tadi. Kira-kira Bu Lutfi punya rencana strategi atau model dalam pembelajarannya nanti agar seperti itu gimana? Betul. Kalau model pastinya modelnya ini berbasis project ya Ustaz. Jadi anak-anak praktek. Jadi pembelajaran berbasis project. Kemudian setelah anak-anak nanti mendapatkan informasi tentang materi tadi riset desain, nanti siswa dikelompokkan. Jadi melakukan diferensiasi anak-anak dikelompokkan, sehingga karena sebelumnya itu materinya adalah manual Ustaz. Jadi berkarya manual. Setelah berkarya manual itu kita amati beberapa kelompok, ada yang tingkatan mungkin level 1, level 2 dan seterusnya. Nanti untuk tugas selanjutnya yang tentang desain ini karena kan pasti digital, nanti juga kita kelompokkan. Jadi sehingga siswa yang mungkin kemampuannya masih di bawah nanti akan mempelajari atau menciptakan sebuah riset desain grafis ini, sebuah produk melalui aplikasi yang lebih mudah. Misalnya Canva. Seperti itu. Jadi Canva itu kan sudah ada yang Ustaz, seperti template-nya. Jadi nanti yang mungkin yang level tinggi mungkin anak-anak nanti bisa menggunakan laptop. Jadi sebelumnya sudah saya berikan informasi bahwa peserta didik yang mempunyai laptop nanti bisa dibawa untuk membuat produk itu melalui program Photoshop atau Corel. Jadi tingkatannya kalau Photoshop sama Corel pasti di atas Canva. Jadi diharapkan siswa ini tahu kemampuan dari pengelompokan ini tadi, tahu kemampuan dari dirinya sendiri, sehingga dia bisa berrelasi gitu ya, atau bekerja sama dengan temannya yang lebih baik, lebih mampu begitu. Oke. Baik, untuk pembelajaran itu sendiri nanti dilakukan oleh Bu Lutfi agar siswa-siswi itu bisa menerima dengan baik, bisa memahami apa yang sebagai tujuan pembelajaran. Bu Lutfi menggunakan media pembelajaran apa ya kira-kira? Jadi untuk media pembelajaran pada minggu nanti pastinya pakai metode presentasi dulu karena di situ ada prinsip besar. Jadi sebelum lanjut ke proyek, mungkin nanti diberitahu bahwa proyek desain itu apa yang harus dilakukan pertama. Kita harus menyiapkan sebuah bidang dulu. Kemudian komposisinya seperti apa? Kemudian pemakaian warna. Jadi nanti misalnya produk itu berhubungan dengan iklan yang sedang misalnya pasti memilih warna yang sesuai, misalnya warna biru, hijau ataupun yang lain. Gitu. Jadi prinsip desain dulu. Kalau sudah anak-anak mengetahui apa saja prinsip yang ada di desain, kemudian nanti saya demonstrasikan. Jadi saya demokan bagaimana cara memilih bidang terlebih dahulu. Jadi bidang itu kan peserta didik itu memilih bidangnya mau bidang seperti apa, karena produk nanti akan dicetak. Jadi misalnya kalau kemasan ini kapsul misalnya itu mungkin kecil, jadi nanti biasanya di A4 cukup. Kalau besar-besar nanti di bidang A3. Kalau sudah demonstrasikan, pastinya ketika presentasi juga akan memunculkan sebuah contoh-contoh. Jadi seperti apa contohnya? Desain itu seperti apa? Desain itu banyak sekali. Sebelum kita praktek nanti ada membuat poster, membuat mungkin animasi dan sebagainya. Jadi medianya langsung dalam bentuk demonstrasi di kelas. Seperti itu. Dengan spesifikasi yang sesuai tadi. Kemudian anak-anak juga mencoba dulu sebelum langsung lanjut proyek. Jadi anak-anak buka handphonenya masing-masing, dipastikan anak-anak tidak buka WA, karena biasanya kalau kita pembelajaran dengan handphone itu agak rawan. Tapi bagaimana cara meyakinkan peserta didik bahwa kita semua bisa sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan.
Jadi harus benar-benar buka upgrade dan sesuai dengan apa tujuan kita pada hari itu. Jadi insya Allah kalau kita menggunakan earphone juga semakin bagus karena itu kan juga jangan semakin canggih seperti itu. Di dalam seni kalau kita earphone tidak boleh dikeluarkan disimpan juga agak susah karena dari awal tadi kita mencari ide dan gagasan itu juga perlu inspirasi. Kalau melihat temannya saja mungkin kurang terinspirasi gitu bisa melihat teman-teman di kelas. Baik, sangat bagus sekali Bu Lutfi untuk media pembelajaran yang disampaikan. Lalu yang terakhir, kira-kira rencana pembelajaran nanti saya bisa masuk untuk observasi kelas kapan ya? Bisa observasi kelas untuk kelas 11 ya Ustaz. Materi kelas 11 ini pada minggu depan hari Senin. Hari Senin itu tanggal 12 Februari insya Allah setelah liburan. Baik, mungkin akan kita ketemu lagi di observasi kelas ya Bu. Untuk hari ini tadi ini adalah pasca observasi, nanti dilanjutkan dengan observasi di kelas, lalu nanti baru untuk sekarang ini pra observasi, nanti dilanjutkan dengan observasi di kelas, dan nanti baru dilakukan pasca observasi kelas. Sehingga mudah-mudahan nanti kegiatan saya untuk menyusun modul atau mengisi modul 2.3 terkait dengan coaching tentang pembelajaran bersama guru sejawat bisa berjalan lancar. Doanya Bu Lutfi, dan mudah-mudahan nanti kegiatan di kelas bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan oleh Bu Lutfi. Terima kasih Bu Lutfi atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Saya absen dulu. Abelia, Aidil, izin ya. Masang panggung ya. Audriana, Aurelia, Venita, sebelum saya mulai materi pada pagi hari ini, untuk mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan, ya, meliputi yang pertama buku tulis dikeluarkan, kemudian alat tulis, handphone yang sudah tersambung wifi, ya, atau boleh pakai data pribadi, ya. Buku tulis, HP, ya, kemudian alat tulis. Kemudian boleh selembar kertas, ya. Boleh bawa kertas HVS nanti mungkin untuk sketsa, ataupun tidak membawa HVS boleh nanti langsung di sketsa di handphone masing-masing, ya. Seperti itu. Sudah disiapkan semua? Ada yang nggak bawa HP? Handphone mungkin? Ya, nanti boleh diambil Pak. Sudah lengkap? Pada hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya pada pertemuan minggu lalu. Sebelum kita lanjut ke materi pada hari ini, kita flashback ya dengan materi yang minggu lalu kita bahas ya. Kita minggu lalu membahas tentang apa coba yang masih ingat?
Mas Galang, coba apa yang kita pelajari minggu lalu? Seni rupa, Mem. Seni rupa, terus macam-macam seni rupa ya. Ada apa saja? Kriya, desain grafis, sama murni. Oke, ada kriya, desain grafis atau DKV, kemudian ada murni. Oke, kita sudah membahas semuanya. Pada hari ini kita sampai di pembahasan tentang desain grafis atau DKV. Oke, Mas Galang hebat, masih ingat ya. Berikan tepuk tangan Mas Galang. Oke, nah kemarin kita membahas tentang seni kriya ya, macam-macam seni kriya, kemudian bagaimana cara membuat kriya, pengertian seni rupa, kriya, kemudian kita sampai di desain grafis. Nah hari ini kita akan berkegiatan membuat sebuah karya, kita akan praktek, yaitu membutuhkan medianya adalah handphone, kemudian kalau tidak handphone mungkin boleh aplikasi melalui laptop ya, kemarin sudah saya share di grup masing-masing. Nah sebelum kita praktik ya, saya jelaskan tentang materi sedikit sebelum kita melakukan praktik agar sampean paham apa yang harus kita buat, ya. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kalian semua atau peserta didik mampu menunjukkan pilihan keterampilan, jadi nanti bisa memilih ya antara program di laptop atau aplikasi di laptop atau aplikasi di handphone masing-masing, dan tentang prinsip-prinsip desain. Nah, prinsip-prinsip desain ini akan saya tampilkan di PPT saya, yaitu kita bisa membahas unsur dan prinsip pada desain grafis. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik mampu menciptakan karya seni dalam konteks ekspresi pribadi. Jadi bebas ya, masing-masing anak bebas berekspresi bagaimana menunjukkan sebuah karya seni atau menciptakan karya seni atau sesuai topik yang mem nanti berikan. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita bahas tentang unsur dan prinsip desain grafis. Unsur desain grafis ya, sama dengan kemarin kita bahas tentang unsur-unsur di dalam seni rupa. Yang pertama ada bidang, kemudian bentuk, tekstur, garis, ruang, dan warna. Oke. Dari materi ini, prinsip desain, ada pertanyaan sebelum saya jelaskan tentang kegiatan pada hari ini? Gimana? Tidak ada pertanyaan? Mas Kevin mungkin? Cukup? Oke. Nah, hari ini setelah menjelaskan tentang materi, sama sudah menyiapkan handphone ya. Yang kita butuhkan aplikasi, saya ulangi lagi, aplikasinya boleh aplikasi Canva atau yang lain. Kemudian yang di laptop boleh Photoshop atau Corel. Oke. Seperti yang sudah di-share ini di grup kelas kelompok, sudah ya, sudah dibagi kan? Oke. Sudah saya kelompokkan ya sesuai dengan ini, apa ya, sesuai dengan kemampuan ya. Jadi ada yang level 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu sudah saya bagi di grup. Silakan sebelum kita bahas tentang apa yang harus kita kerjakan, sama berkumpul dengan kelompoknya. Oke? Monggo. Sudah nyaman? Ya? Langsung dibuka di link drive yang sudah saya kirimkan. Di link drive itu ada contoh ya. Jadi ada contoh pembuatan poster melalui Canva. Kemudian yang kedua, ada tutorial cara membuat poster melalui program Photoshop atau Corel. Ya, nanti saya berikan waktu untuk sampai mempelajari itu, ya, melalui HP masing-masing. Monggo dibuka di link drive-nya, sampai putar video yang sudah saya sajikan.
Jadi yang sudah terpilih membuat melalui Photoshop boleh juga membuka cara dari Canva ataupun Photoshop, atau ini keduanya juga bisa. Ini apa ini? Oh ya, betul. Setelah melihat video nanti boleh ditanyakan teman ya. Oh, boleh kan pakai Canva. Ada Photoshopnya. Ya. Iya ya, monggo. Ada kesulitan? Yang tidak bisa dengan Ada yang nggak bisa kan? Gimana? Apa? Kan bisa. Bisa. Ya, atau kalau ini pakai data nggak bisa kita satu. Oke. Oke. Nah, saya simpan dulu pertanyaannya, oke? Sudah ini buka semua? Ada pertanyaan dari kelompok 2 ya. Bagusan mana ketika menyimpan nanti posternya di JPEG atau PNG ya? Jadi ada dua pilihan. Kalau sampai menyimpan ini melalui program Photoshop atau Corel, kalau JPEG itu nanti tidak bisa disimpan lagi, tidak bisa diolah kembali maksudnya. Okay? Kalau PNG itu misalnya nanti kita menarik objeknya lagi, kita magic itu masih bisa. Okay? Jadi nanti dari pertanyaan itu lebih baik mana untuk kegiatan kita pada menarik ini, berarti lebih baik JPG aja. JPEG ya, JPG. Okay? Nanti untuk mengupload di drive-nya JPEG aja. Sudah dibuat semua ya? Ya. Dari video yang sudah disajikan itu tutorialnya, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita lanjut praktik? Tidak? Paham ya? Nah, hari ini kita akan membuat tentang poster ya. Jadi poster iklan promosi ya. Jadi kan poster itu banyak sekali ya. Ada poster pendidikan, ada poster iklan ya, poster ini yang misalnya politik dan lain sebagainya. Kita membuat poster iklan promosi ya. Minggu lalu kami sudah menyiapkan ini di rumah, tugasnya yaitu membuat atau mencari objek yang akan dipromosikan. Ya, sudah semua? Monggo, boleh dibuka contohnya yang sudah dilakukan. Pesan bahwa bisa difoto melalui handphone masing-masing ya. Bagaimana cara misalnya handphone merek ini ya, bagus teman saya pakai ini ya. Manfaatkan apa yang sampean punya. Ya, insya Allah nanti kalau sampean melakukan yang terbaik hasilnya bisa baik. Ya, gitu. Tidak harus minder itu makanya memang HP ini api gitu. Tidak ya. Nanti tergantung bagaimana cara mendesainnya. Kalau sudah disiapkan semua, bagi anak-anak yang sudah menentukan membuat di Photoshop monggo dibuka. Bagi anak-anak yang sudah menentukan di Canva boleh langsung mendesain di Canva. Ya. Apa saja isinya? Isinya adalah berupa judul atau merek, kemudian keunggulan produk itu, manfaatnya apa, kemudian bisa dibeli di mana, kemudian ada fotonya, foto yang sudah diambil ya dengan foto sendiri-sendiri. Produknya sekarang di bawah enggak? Sudah di rumah? Oke, tidak masalah, yang penting sudah ada fotonya ya. Kemudian di bawahnya saya minta tolong diberikan identitas ya, bisa Instagram atau yang lain sebagainya. Ya, jelas? Oh, monggo silahkan dilaksanakan, dikerjakan. Apabila ada butuh bantuan atau pertanyaan bisa panggil mem.
Sudah semua ya berarti ya. Terima kasih sekali karena sudah mengirimkan semua. Nah, saya minta tolong untuk yang tidak hadir pada pembelajarannya Mem untuk jam ke-34 ini saya nanti dibantu memberikan informasi ke Mas Aidil, kemudian Galang, Bintang, kemudian Muafiah dan Najwa untuk mengirimkan posternya ya. Nanti kalau selesai pada hari ini nanti saya tunggu sampai jam 12 ya untuk diupload dengan teman-teman yang lain gitu. Evaluasi pembahasan tentang karya poster, kemudian tentang penilaian kita lanjutkan minggu depan ya, sebab waktunya kurang 5 menit. Nah, sebelum saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan tugas. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini mungkin ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan kegiatan pada pertemuan hari ini? Oke, monggo silakan berdiri Mas. Kesimpulannya itu dengan belajar desain grafis, saya bisa membuat poster dan desain grafis yang biasanya saya lihat di jalan-jalan teman-teman di jalan-jalan ini. Oke, bagus sekali ya. Berikan tepuk tangan. Jadi berdasarkan pengalamannya kesimpulan hari ini bahwa ketika kita melihat sesuatu yang nampaknya kita rasa tidak mampu, kalau kita mau mencoba, insya Allah bisa berhasil ya seperti itu. Nah, seperti halnya pertemuan beberapa minggu lalu sampai susah ini malah tapi kan bisa semua ya. Dan di link draft yang sudah saya bagikan di kelas-kelas lain apresiasinya luar biasa, kelas ini juga bagus ya seperti itu. Setelah kesimpulan mungkin ada yang bisa memberikan masukan ke saya ya, ke Lutfiana. Kira-kira tadi tutorial yang saya buatkan di link draft yang sudah saya kirimkan, tutorial cara pembuatan poster di Canva dan Photoshop. Mungkin ada yang bisa ini memberikan kesan-kesan atau masukan untuk Lutfi. Bisa angkat tangan? Gimana? Silakan. Mas Kevin mungkin boleh dilepas maskernya. Untuk tutorial dan pengarahan dari Lutfi tentang bagaimana cara konsep dasar apa itu poster dan bagaimana cara dasar pembuatannya itu sangat gampang dipahami dan sangat mudah untuk dipraktekkan untuk semua teman-teman yang baru belajar dalam bidang desain grafis ini. Oke, terima kasih Mas Kevin ya. Terima kasih untuk anak-anak semua ya. Jadi nanti materi-materi yang sudah saya jadikan satu di link draft itu nanti bisa dipelajari ya. Kenapa kok saya kumpulkan semua di satu file? Jadi materi-materi sebelumnya dengan harapan karena kelas 11 ini tidak ada buku pegangan. Kalau kita mencatat terus juga waktunya nanti habis karena seni budaya juga harus praktik. Jadi dengan harapan sampai bisa memanfaatkan handphonenya dengan baik. Jadi menyimpan materi-materi yang sudah saya kirimkan, dibaca kembali. Jadi tidak mencatat banyak di buku tulis, hanya poin-poinnya saja itu insya Allah bisa membantu ya. Semoga bisa membantu. Seperti itu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jaga kesehatan dan nanti tolong diingatkan teman-teman yang lain ya. Sebelum saya ini akhiri, silakan diakhiri dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Agus. Gimana perasaannya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini tadi, lebih-lebih setelah dilakukan observasi di kelas tadi, gimana perasaannya? Ya Ustaz, untuk ini alhamdulillah lancar, hanya saja memang rasanya kan beda Ustaz ya, ditemani dengan tidak ditemani oleh guru lain itu. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, dari observasi yang tadi sudah dilakukan selama proses kegiatan pembelajaran, ini sudah sangat bagus, Bu Lutfi. Bagus sekali ya. Baik, terima kasih, jadi apalagi ini mapunya seni budaya ya. Seni budaya ini memang banyak membutuhkan kreativitas siswa, menumbuhkan kreativitas siswa sehingga sangat bervariatif ya kegiatan pembelajarannya dengan tema-temanya yang tentunya mulai dari tema yang klasik sampai tema yang modern. Ya, tadi dari awal tadi pembelajaran sampai dengan penutup akhir
Jadi semuanya berjalan dengan sangat-sangat baik ya. Jadi ada persepsinya, ada persiapan untuk diferensiasi kontennya, anak-anak sudah mempersiapkan segala perlengkapan belajarnya sudah sangat bagus sekali. Itu ini sangat bagus tadi ya. Saya kepingin seperti itu sih ketika ada pembelajaran di kelas. Jadi tapi kembali lagi semuanya kalau memang sudah dipersiapkan, memang tentunya setiap kegiatan pembelajaran akan sangat dirasa berhasil. Medianya juga sudah dapat tadi model pembelajarannya. Lah, kira-kira dari kegiatan tadi Bu Lutfi, menurut Bu Lutfi ada enggak kendala atau kesulitan yang dirasa oleh Bu Lutfi ketika pembelajaran? Oke. Untuk kendala Ustadz, mungkin yang pertama memang harapan saya ketika pembelajaran itu siswa bisa hadir semua. Hanya saja memang pada minggu-minggu ini kan sekolah kita juga ada kegiatan pensi pada hari Sabtu, sehingga banyak OSIS di 11.5 ini 5 peserta didik itu memang izin karena memang harus memasang panggung. Jadi mungkin itu menjadi kekurangan saya. Jadi saya takutkan nanti saya bisa memberikan materinya tidak sama dengan teman-teman yang lain, mungkin banyak kekurangan kalau saya menyusul untuk menjelaskan di siswa yang izin. Namun tidak merupakan kekurangannya mereka. Memang mereka juga OSIS juga melaksanakan semua yang sudah direncanakan seperti itu. Kemudian yang kedua, kendalanya lagi ketika saya ini mengirimkan tutorial. Jadi sebelum saya memberikan praktik, saya membuat video tutorial, saya kirimkan ke siswa didik untuk lebih mempelajari. Kalau saya putarkan di depan mungkin memakan waktu yang cukup lama. Kemudian saya harus mengirim lagi di link drive yang sudah saya siapkan setiap kelas. Jadi setiap kelas kan wonten materi ini, kumpulan materi. Jadi kendalanya mungkin tadi beberapa siswa tidak bisa memutar yang lancar, Ustaz. Karena mungkin kendala wifi. Ya, karena kendala wifi ataupun pakai data. Itu kan setiap peserta berbeda. Tapi itu mungkin untuk evaluasi saya juga, Ustaz. Bagaimana caranya agar anak-anak nanti bisa menggunakan yang sama gitu kecepatannya. Mantap. Kemudian kendalanya lagi mungkin ini ada beberapa siswa yang mungkin sempat tidak melihat melihat tutorial. Ada yang buka WA sebentar gitu. Saya tanya, ternyata ini sebentar balas itu saya. Itu saja. Kalau yang manual kemarin kan tanpa membuka handphone kan saya sudah paham. Anak-anak langsung nunduk semua menggambar manual, itu sudah jelas terlihat. Hanya saja memang kalau digital mulai HP masing-masing itu banyak lah itu kendalanya. Tapi tidak masalah mencoba seperti itu. Karena anak update. Overall dari kegiatan tadi dan juga kendala atau kesulitan yang dialami, kira-kira target pencapaian pembelajaran pada hari ini tadi menurut Bu Lutfi apakah sudah sesuai dengan keinginan? Misalkan digambarkan dari 1 sampai 10, kira-kira angka berapa ini? Ini angka 8. Angka 8. Kalau menurut saya kenapa itu ya? 8. Karena sebenarnya kalau sudah saya list kegiatan saya di modul pembelajaran saya, untuk pertemuan hari ini itu ada waktu 15 menit Ustaz, sebelum berakhir, karena kan tadi mepet. 15 menit ini untuk saya mengapresiasi dikit. Jadi anak-anak langsung tahu karya teman-teman, hasil karya teman-teman satu kelasnya. Sebelum kita evaluasi detail, penilaian, kemudian pembahasan kekurangan dan kelebihan, saya bisa menyetil sedikit. Hanya saja waktunya tadi cukup mepet, mungkin terlalu lama untuk praktiknya tadi, karena banyak kendala. Anak-anak ini bagaimana cara membuat font, nggak kelihatan dan seterusnya. Itu. Kemudian yang kedua Ustaz ada lagi, itu PPT saya. Mungkin kalau saya lihat, saya evaluasi lagi PPT saya kurang menarik untuk materi hari ini. Gitu. Kalau video insya Allah yang saya kirimkan di draft mungkin menarik. Hanya saja mungkin PPT yang saya tampilkan terlalu polos. Padahal ini kan materinya desain grafis. Gitu. Maksudnya PPT-nya seperti desain gitu ya? Iya betul. Kemarin yang seni kriya itu sangat estetik nonton Ustaz. Dengan berbagai tema. Kalau kriya warna pink, kan bertema warna-warni. Hanya saja untuk yang ini tadi, pada minggu-minggu ini PPT-nya agak kurang menarik. Untuk tapi tentunya dari yang dialami pembelajaran hari tadi, kesulitan juga prosentase sesuai dengan yang dikehendaki rencana pembelajaran ya. Tentunya kan ada alternatif penanganan atau tindakan alternatifnya, tindakan alternatif yang diambil di kelas tadi dari kendala-kendala itu kan sudah dilakukan oleh Bu Lutfi ya. Jadi tidak hanya membaca PPT tapi juga saya lihat tadi juga ada pendampingan di masing-masing kelompok. Jadi untuk menuntun siswa ketika mengalami kesulitan atau kendala-kendala. Lah terakhir ini Bu Lutfi, rencana pembelajaran selanjutnya dari hari ini tindak lanjutnya apa kira-kira nanti? Untuk karya anak-anak ya. Jadi nanti setelah tindak lanjutnya nanti akan
ini di-upload di media sosial. Itu secara spesifik materi hari ini ya. Betul. Kalau secara umum kegiatan pembelajaran mapelnya Bu Lutfi sendiri ini tindak lanjut dari setiap kegiatan pembelajaran yang mau dilakukan apa? Mau dilakukan ya setelah setelah poster ya. Ya. Tindak lanjutnya nanti saya harapkan nanti anak-anak ini bisa lebih kreatif. Jadi anak-anak di sini kan ini SMA ya Ustaz, tapi tidak menyangkut kemungkinan bahwa anak-anak ini juga nanti tidak semua kuliah, mungkin ada yang bekerja. Sehingga nanti saya harapkan dengan adanya materi-materi seni budaya ini bisa meningkatkan kreativitas dan skillnya anak-anak. Gitu. Bahwa di dalam sini juga banyak sekali ini peluang-peluang kerja. Seperti itu. Jadi misalnya materinya di dalam mendesain tekstil, itu bisa anak-anak bisa membuat itu di rumah, misalnya membuka usaha membatik khas Sidoarjo, poster. Anak bisa membuka pesanan-pesanan tidak hanya poster, misalnya pesan banner, desain, dan jadi ada langkah ke depannya. Harapan saya kreativitasnya anak-anak semakin meningkat. Apa tidak ada keinginan Bu Lutfi membuka peluang kerja untuk anak-anak? Nah ini pribadi ini Ustaz. Iya. Oke, kalau pribadi sebenarnya ini ceritanya curhat ini. Sebenarnya saya punya mimpi ingin membuka sebuah sanggar seni di daerah saya. Nah anak-anak Ya di daerah Krian ya dan di daerah sekitarnya. Krian. Jadi anak-anak yang berbakat nanti bisa mengembangkan sanggar itu. Ini yang murni Ustaz. Kemudian yang Kria nanti kan bisa melanjutkan, bisa saya berikan masukan bahwa bisnis di Kria itu banyak sekali. Mulai dari mendesain mahar, membuat hantaran dan sebagainya. Ya karena kan anak-anak kita itu kan aset juga, aset untuk sekolah, aset untuk masing-masing keluarganya, aset untuk siswa itu sendiri ya. Betul. Sehingga pernah kira-kira kolaborasi dalam pembelajaran untuk seni budaya ini mungkin dengan mapel yang lain sehingga dikombinasikan misalkan dengan bahasa Arab misalkan membuat desain grafis tapi bentuknya Arab ada. lah. Kalau bahasa Arab kan bisa kaligrafi bisa. Mungkin tidak hanya kaligrafi ya, mungkin karikatur ya, Betul. karikatur Mungkin terus tokoh-tokoh kita ya bisa. ungkapannya itu istilahnya kalimatnya ungkapan itu pakai tulisan. Oh bisa Ustaz, kalau Seperti digabungkan kolaborasi dengan bahasa Arab bisa Kan kita membuat bagus, ya. kaos. Jadi Nah, sablon itu kan banyak, bisa sablon digital, bisa kan manual. Kalau manual teknik cetak tinggi, nanti dengan cukilan Arab gitu di sablon itu. Ya, itu bisa dipraktekkan di anak-anak. Baik, Bisa dikolaborasikan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Oh mungkin di sini ada penjaskas lah anak-anak belajar nyablon atau apa yang itu bisa kombinasi dengan mapel penjas ya, membuat kaos tim kelas masing-masing. Nah, ini barangkali bisa memberikan ide-ide kekreativitasan untuk anak-anak kita seperti itu. Ini hanya sekedar untuk menyampaikan praktik baik saya loh ya. Jadi penjaskes ini masing-masing kelas punya tim, katakanlah tim futsal kelas. Ketika kan ada ini kan sekolah kita punya kegiatan apa itu ya, tanding antar kelas ya. Mereka nggak perlu sewa atau apa, kaos beli disablon dengan tim kelasnya lah, anak-anak bisa nyablon. Ini kolaborasi bisa dikembangkan ya. Ya terima kasih Bu Lutfi. Saya sangat excited untuk mengikuti kegiatan observasi pada hari tadi dan saya cukup puas apa yang tadi saya lihat selama kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Mudah-mudahan untuk rencana ke depan atau tindak lanjut yang diinginkan Bu Lutfi terutama untuk pengembangan pendidikan di SMA Al-Islam Krian mudah-mudahan berjalan dengan baik. Terima kasih sebelumnya Bu Lutfi. Semoga tetap sehat ya. Amin. Dan lancar selalu rezekinya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.